Ketahanan finansial Indonesia termasuk yang paling buruk di dunia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh OECD, 46% responden dari Indonesia menjawab bahwa hanya mampu bertahan selama 7 hari jika kehilangan pendapatan utama, terutama di tengah pandemi yang menyebabkan banyak terjadinya PHK di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia belum banyak yang memiliki passive income. Passive income merupakan pendapatan yang dapat kita miliki walaupun kita tidak mengeluarkan tenaga ataupun waktu dalam mendapatkannya. Jadi, bukan kita yang bekerja untuk uang, tetapi uang yang bekerja untuk kita. Seperti kata Warren Buffett, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Tapi sayangnya, sekolah tidak mengejarkan kepada kita bagaimana mengelola uang yang baik ataupun bagaimana cara memiliki passive income dengan benar. Seperti buktinya, yaitu literasi keuangan pada tingkat sekolah lanjutan yang masih rendah, berada di tingkat 35,7% berdasarkan survei nasional literasi keuangan oleh OJK, dan juga pengetahuan mengenai jasa keuangan sektor pasar modal berada di tingkat terendah, yaitu 4,9% menurut survei yang dilakukan oleh OJK. Ditambah dengan pembelajaran jarak jauh yang saat ini sungguh membosankan, membuat kami merasa bahwa pembelajaran literasi keuangan sangatlah perlu untuk ditingkatkan dengan cara yang menyenangkan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh YouReport Indonesia dan KPAI, 38% merasa kurang bimbingan dari guru, 77,8% merasa beban tugas PJJ semakin berat, dan 83,4% guru hanya menggunakan cara yang itu-itu saja, yaitu melalui WhatsApp, Line, Facebook, dan Instagram sebagai media ajar. Oleh karena itu, kami mengusung suatu solusi, yaitu Ekopoly, game edukatif literasi keuangan, dalam bentuk permainan monopoli bagi pelajar SMA, yang disusun oleh tim kami, saya Vanesha Maureta, dan teman saya Leonard D. Masanggur, dan juga Ferawati Sihombing. Namun sebelum melanjutkan presentasi ini, kita perlu mengetahui 4 hal penting yang terdapat dalam Ekopoly. Yang pertama, Ekopoly akan membantu penggunanya untuk mengetahui investasi, yang mana merupakan suatu aktivitas seorang memberikan dana kepada pihak tertentu untuk dikembangkan agar menghasilkan keuntungan dan mendapatkan passive income. Yang kedua, Ekopoly juga meningkatkan pengetahuan dan kemampuan terkait keuangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, yang mana merupakan literasi keuangan. Next. Selanjutnya, permainan Ekopoly merupakan pengembangan dari permainan monopoli yang juga merupakan sebuah turunan versi dari permainan lama, yaitu The Landlord's Game, yang mana mendemonstrasikan bahwa penciptaan kekayaan bagi masing-masing individu akan lebih baik daripada keadaan ekonomi di mana monopolis menguasai kekayaan dengan semaunya. Dan yang terakhir, Ekopoly tidak hanya mengajarkan seorang untuk mendapatkan keuntungan semata, tapi juga untuk meningkatkan kepedulian sosial dan pelestarian lingkungan, yang merupakan konsep dari triple bottom line. Next. Pada tahapan pelaksanaan Ekopoly sendiri terdiri atas 3 tahapan utama, yang dimulai dari persiapan program, dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan, dan diakhiri dengan tahapan evaluasi. Next. Nah, di tahap yang pertama, yakni tahapan persiapan, tim akan melakukan survei minat masyarakat, terutama bagi anak-anak SMA yang menjadi target market dari Ekopoly sendiri. Digunakan wawancara dan juga kuesioner sebagai instrumen untuk mengumpulkan data-datanya, dan akan dilanjutkan dengan melakukan analisis kebutuhan untuk aplikasi Ekopoly dengan mengidentifikasi segala kebutuhan dalam mempersiapkan dan mengimplementasikan aplikasi Ekopoly, termasuk di dalamnya spesifikasi teknis pembuatan dan pengelolaan aplikasi, dan juga melibatkan konsultasi dengan ahlinya. Dan pada tahapan ini juga akan dilakukan analisis terhadap mitra untuk diajak bekerja sama. Dan yang terakhir, akan dilakukan desain tampilan interface Ekopoly, di mana tim akan memilih logo, font, warna, icon, dan juga atribut-atribut lainnya, dengan harapan permainan Ekopoly hadir sebagai permainan yang mudah digunakan, dan tetap mempertahankan unsur-unsur estetisnya. Next. Nah, di tahap pelaksanaan sendiri, akan dibangun aplikasi Ekopoly dengan cara menerjemahkan konsep dan juga desain sistem Ekopoly menjadi bentuk aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman
yang disesuaikan dengan platform iOS dan juga Android. Dan akan dibangun pula website pelengkap aplikasi Ekopoli, yakni sebagai sarana untuk memperoleh informasi-informasi umum, tautan mengunduh, petunjuk penggunaan, dan juga forum untuk memberikan feedback terhadap kinerja Ekopoli. Dan yang terakhir, akan dilakukan pengajuan permohonan kerjasama dengan calon mitra Ekopoli. Next. Nah, di tahapan yang terakhir, yakni tahapan evaluasi, akan dilakukan market research untuk mendapatkan dan juga menindaklanjuti feedback dari para pengguna Ekopoli yang didapatkan langsung dari dalam aplikasi. Dan yang terakhir akan dilakukan juga rapat untuk mengevaluasi kinerja dan melanjutkan kerjasama ke depannya dengan mitra Ekopoli. Next. Berikut adalah tampilan produk dan luaran yang kami harapkan akan bagaimana Ekopoli itu. Ekopoli terdiri dari 4 blok yang disusun dengan urutan modal investasi yang diperlukan dari modal yang terendah hingga modal yang tertinggi, yaitu yang pertama adalah blok reksadana, yang kedua adalah blok saham, ketiga blok kewirausahaan, dan terakhir adalah blok properti. Di blok reksadana, berisi 6 perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia. Juga terdapat lapangan untuk zakat dan bersedekah, karena kami juga tidak hanya mengejarkan untuk memperoleh profit dan pendapatan, tapi juga harus tetap mengingat akan berbagi kepada sesama. Lalu pada blok saham, berisi 7 perusahaan yang unggul di industrinya yang menyertakan sustainability report dalam laporan tahunannya. Hal ini menunjukkan bahwa ketujuh perusahaan ini telah mendukung triple bottom line atau people, planet, dan profit. Jadi, ia tidak hanya berorientasi pada profit saja, tetapi juga mendukung kelanjutan lingkungan dan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah blok kewirausahaan, berisi 7 sektor industri yang mampu menjadi pilihan berbisnis bagi generasi milenial, dari commerce hingga finance. Dan yang terakhir adalah blok properti, berisi 6 kota terkenal di Indonesia untuk pilihan berinvestasi properti yang mewakili setiap pulau di Indonesia. Terdapat juga lapangan untuk kantor pajak. Kami juga ingin mengajarkan bahwa selain mendapatkan pendapatan, kita juga wajib untuk membayar pajak dalam mendukung pembangunan negeri. Dan kartu dana umum serta kartu kesempatan Ekopoli kami susun mengenai insentif dan pajak untuk kartu dana umum, lalu untuk kartu kesempatan berisi risk dan return dalam melakukan kegiatan ekonomi dan berbisnis. Dapat kita lihat juga bagaimana substansi dari kartu dana umum dan kartu kesempatan Ekopoli yang sangat mengedukasi pada perekonomian. Terdapat peraturan permainan yang menjadi acuan dalam memainkan permainan Ekopoli ini. Di antaranya, setiap pemain akan diberikan sejumlah uang yang sama untuk memulai perjalanan finansialnya. Dan yang kedua, mereka juga akan mendapatkan salary yang sama rata, ditambahkan dengan uang return investasi dan juga dividen setiap melewati garis start. Dan mereka juga akan diberikan opsi beli barang atau denda, atau ikut beli saham saat berhenti di blok saham milik pemain lain. Next. Selanjutnya, saat berhenti di blok reksadana pemain lain, pemain tidak akan dikenakan denda, namun harus membayar uang untuk ikut berinvestasi. Dan yang terakhir, pemain yang berhenti di blok properti milik pemain lain harus membayar denda sewa. Next. Nah, berikut anggaran biaya yang kami perlukan dalam proses pengembangan permainan Ekopoli ini, yakni sejumlah 9.773.000 dengan rincian seperti yang terlampir. Next. Pada akhirnya, Ekopoli sebagai media pembelajaran untuk mengetahui betapa pentingnya passive income melalui investasi, bagaimana dampak investasi tersebut pada profit, kepedulian sosial, dan pelestarian lingkungan, dan juga dapat meningkatkan literasi keuangan, maka kami berharap dapat mewujudkan generasi muda Indonesia yang mampu mengelola aset keuangan dengan cerdas dan bertanggung jawab sejak dini. Presentasi ini akan ditutup dengan jargon kami, yaitu Ekopoli anak muda melek investasi. Sekian dan terima kasih.